Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini kita berdiri di atas kemenangan besar setelah sebulan kita berpuasa. Kita insya Allah telah kembali pada fitrah sebagai manusia yang sejati. Kenapa disebut sebagai manusia yang sejati? Karena di bulan-bulan lain kita selalu melenceng dari fitrah sebagai manusia. Apa yang melencengnya? Di antaranya yang pertama, kita sering malas untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Padahal puasa itu sangat penting untuk kehidupan kita semuanya. Padahal secara fitrah manusia itu mesti berpuasa setiap sebulan minimal sekali. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kamu berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa jika kamu tahu manfaatnya. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghimbau agar kita berpuasa setiap Senin, Kamis, dan puasa Ayyamul Bid pertengahan bulan, serta puasa pada hari-hari yang disunnahkan untuk berpuasa. Tapi kenapa kita sering malas untuk berpuasa? Bahkan walaupun hanya sekali dalam sebulan. Maka ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan setiap hari selama 1 bulan penuh, ini menunjukkan bahwa Allah dengan kasih sayangnya hendak mengembalikan kita kepada fitrah sebagai manusia yang fitri, yang mau menjalankan ibadah puasa di bulan lain walaupun hanya sekali sebulan.
Biasanya di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, kita sangat malas dan berat sekali untuk menjalankan qiyamul lail, bangun dan sholat malam. Padahal dengan sholat malam itu Allah tinggikan derajat kita ke derajat terpuji, maqam mahmudah. Allah tuntun kita masuk ke tempat terjamin. Allah keluarkan kita dari tempat yang tercela. Allah datangkan kepada kita kebenaran-kebenaran. Allah hancurkan dari kita kebatilan-kebatilan. Allah singkirkan rahasia-rahasia kesuksesan hidup kita. Allah berikan kepada kita hikmah kebijaksanaan. Tapi tetap saja kita banyak alasan untuk tidak sholat malam. Lalu di bulan Ramadan dengan kasih sayangnya yang maha besar, Allah tumbuhkan rasa senang kita terhadap sholat malam, yakni berupa sholat taraweh setiap malam sebulan namanya. Ini maknanya apa? Maknanya bahwa Allah telah mengembalikan kita kepada fitrahnya sebagai manusia yang fitri, yang tidak pernah meninggalkan sholat malam. Di bulan lain kita malas sekali membaca Al-Quran dengan alasan ini, alasan itu, yang terkadang tidak rasional alasannya. Padahal dengan membaca Al-Quran Allah akan memberikan syafaat di hari kiamat. Allah berikan cahaya ilahi ke dalam hati dan rumah kita. Allah getarkan jiwa perjuangan kita. Di bulan Ramadan Allah tancapkan ke dada kaum muslimin rasa cinta terhadap Al-Quran, sehingga setiap ada waktu luang digunakan untuk membaca Al-Quran. Minimal 1 juz sehari kita baca di bulan Ramadan. Ini artinya apa? Artinya bahwa Allah mengembalikan kita kepada fitrahnya sebagai manusia fitri yang harus membaca Al-Quran setiap hari. Di bulan lain selain bulan Ramadan kita sering pikir berbagi. Padahal berbagi baik zakat atau sedekah, infak atau nafkah maupun memberi hadiah akan menumbuhkan harta kita. Tapi kita tetap saja pikir koret, buntut kasiran, tak mau memberi. Maka pada bulan Ramadan Allah wajibkan setiap muslim memberikan zakat fitrah. Ini contoh agar kita mau memberi atau berbagi untuk berkah dan bersihnya harta kita. Manusia fitrah adalah manusia pemberi, bukan manusia peminta. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah dikembalikan pada fitrah manusia yang bersih dari dosa dan beramal soleh sebagaimana mestinya. Itulah kemenangan bagi kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah. Kemenangan sejati bukan hanya kemenangan yang bersifat pribadi, tapi kemenangan kita semua sebagai muslim, mukmin, muttaqin, muslim yang beriman dan beramal soleh serta konsisten selamanya hatta mamat, sampai mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Namun apakah kita sudah benar-benar menang? Menang sejati. Ketika kita melihat keadaan umat Islam hari ini, masih banyak pekerjaan besar yang harus kita selesaikan. Di tanah air kita masih menghadapi berbagai macam krisis. Krisis moral, diantaranya berupa korupsi yang masih menggila. Padahal korupsi bukan hanya dosa pribadi, tapi juga kezaliman sosial. Ketika pejabat korupsi, rakyatlah yang menderita. Maka korupsi merupakan mengkhianati amanah rakyat dan menghancurkan negara dari dalam. Sementara itu di dunia internasional, saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, dan tempat lainnya terus berjuang mempertahankan tanah sucinya untuk tetap merdeka atau untuk merdeka. Berapa ribu rakyat
yang tak bersalah dibantai mati syahid. Berapa gedung yang dihancurkan. Di kalangan remaja masih ada yang mabuk-mabukan, nyimeng, tawuran, dan ngetrek. Bahkan ninggalin sholat lagi. Padahal mereka para pemuda harapan bangsa, generasi penerus kelangsungan hidupnya nusa bangsa dan agama. Jadi inilah tantangan besar yang membutuhkan kebangkitan bagi kita. Kerja keras, plus doa, dan kekompakan umat Islam bersama. Untuk itu sesuai dengan semangat la'allakum tattaqun, dalam artian tetap konsisten dalam ketakwaan seperti yang dilakukan di bulan Ramadan. Khatib berpesan, pertama, kepada kaum muslimin setelah Idul Fitri ini kita tetap konsisten dalam ketakwaan, keimanan dan keislaman kita. Tidak pernah sekalipun berniat meninggalkannya. Minimal kita mati tetap dalam keadaan Islam, tidak murtad. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, tetap konsisten berpuasa setiap bulannya, Senin, Kamis, Ayamul Bid, setelah hari-hari yang disunahkan berpuasa, minimal 1 hari dalam sebulan. Yang ketiga, tetap konsisten melaksanakan qiyamul lail, bangun dan sholat malam setiap malam walaupun hanya 2 rakaat, plus ditambah dengan 1 rakaat witir. Syukur kalau diteruskan 2 rakaat qobliyah subuh, lalu sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki, kemudian syuruk, apalagi ditambah lagi dengan duha. Luar biasa ya. Yang keempat, konsisten dengan membaca Al-Quran minimal sehari 1 juz. Kalau tidak kuat juga minimal 1 ayat. Dipaksakan. Sebab kalau tidak dipaksakan susah. Harus dipaksakan membaca Al-Quran. Yang kelima, kepada para oknum pejabat yang korupsi, ingatlah akan peringatan Rasulullah yang berbunyi, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mihyatun fama fauqah kana hululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang kami angkat untuk satu jabatan, lalu dia menyembunyikan harta rampasan meskipun hanya sebuah jarum atau yang lebih kecil dari itu, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa barang yang ia curi tersebut dalam keadaan oleng, galau, tonong, sakit. Yang kelima, kepada masyarakat dunia internasional, khususnya PBB dan organisasi-organisasi mondial atau internasional lainnya, dan kita semuanya, perlihatkanlah rasa empati terhadap bangsa Palestina, terutama di Gaza. Mereka dibantai, mereka menghendaki merdeka. Kalau tidak bisa membantu apa-apa, maka minimal kita mendoakannya setiap habis sholat. Kepada para remaja, tetap konsisten beraktivitas dan berkreasi dengan tidak meninggalkan sholat. Lebih baik tetap sholat walaupun pikirannya kemana-mana, daripada kemana-mana tapi tidak pernah sholat. Tinggalkan mirasantika yang akan menghilangkan masa depan kalian. Stop ngetrek yang akan mencelakakan diri sendiri. Kemarin ada yang ngetrek, seorang remaja, kalau ketawa tahunya keseret sendiri dia, kepalanya sampai tinggal sepotong. Naudzubillah diminta. Dan kepada para buruh, karyawan dan para pekerja, apapun dan dimanapun bekerja, jadikanlah bekerja itu sebagai ibadah yang mendapatkan uang. Jadikanlah bekerja itu sebagai ibadah yang mendapatkan uang, bukan hanya bekerja untuk mencari uang. Sehingga tidak meninggalkan sholat karena bekerja, tapi bekerja untuk menunggu waktu sholat tiba. Tak peduli dengan sholat karena alasan bekerja, sungguh berbahaya. Tapi resah karena belum melaksanakan sholat, karena kerja adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa.
Dan terakhir kepada para jamaah Masjid Al-Asfar, jadikanlah masjid ini sebagai tempat ibadah dan menyembah hanya kepada Allah dan tempat pemersatu umat. Maka setiap kali masuk masjid, lepas itu sendal, sekaligus hatinya lepas dan pikirannya lepas madhab yang ia punya, lepas kepentingan, lepas kelompok. Semuanya fokus bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Tapi kalau sudah keluar dari masjid, masing-masing kembali kepada madhabnya, masing-masing kembali kepada kelompoknya, masing-masing kembali kepada kepentingannya masing-masing, kembali kepada organisasinya masing-masing, dengan cara saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, saling asah, saling asih, saling asuh, walaupun berbeda pandangan. Tetap kompak bersatu, kendati pun berbeda-beda cara pandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga kita semuanya dapat melaksanakan, dapat konsisten melaksanakan ibadah sebagaimana yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul basir.